beragamnya model ibadah. Ada yang kontemporer, konvensional, modern, bahkan variasi yang ada di dalam ibadah. Yang kontemporer biasanya menyesuaikan kebutuhan. Yang konvensional biasanya ibadahnya seperti yang dilakukan oleh gereja-gereja yang mainstream. Yang modern biasanya lebih kepada pemanfaatan teknologi. Bahkan ada gereja digital. Jadi bukan hanya tatap muka atau luring, tetapi juga yang daring. Sudah banyak. Jadi pola strategi ibadah juga beragam. Tiap-tiap gereja punya model atau cara beribadah secara komunal itu beragam. Tetapi setidaknya tiap gereja itu ada 5 unsur dalam tiap ibadah. Pastinya ada tempat. Jadi ibadah dimanapun pasti ada tempat menampung atau mengakomodasi jemaat. Yang kedua pasti ada jemaat. Entah 10, 15, 100, 1000, 10.000, 100.000, yang pasti dalam ibadah ada jemaat. Ya, ada yang homogen jemaatnya, maksudnya satu etnis karena ada penggunaan bahasa yang sama, atau beragam. Itu yang kedua ya. Yang ketiga ada aturan beribadah. Masing-masing gereja tuh tiap sinode, tiap denominasi gereja ada aturan gerejanya. Ada aturan gerejanya. Dan dalam ibadah biasanya itu menjadi ukuran atau standar. Itu yang ketiga. Yang keempat ada pejabat dan majelis gerejawi. Nah, biasanya tiap gereja selalu ada pejabatnya, ada majelis pengurus atau pengelola ibadah. Baik nanti bertugas sebagai liturgis, pemain musik, penerima tamu, dan sebagainya. Termasuk sebagai pendeta atau pastor atau pengkhotbah. Pasti ada itu pejabat, pengurus atau majelis. Itu yang keempat. Yang kelima, pastinya ada ketentuan. Baik ketentuan menjadi anggota maupun ketentuan di dalam pertumbuhan. Nah, itu 5 hal pola atau model gereja dalam beribadah. Baik itu tempat, jemaat, kemudian pejabat, lalu aturan beribadah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, ini berlangsung terus, saudara, dimanapun berada. Ya, kalau kita memperhatikan ibadah di desa atau ibadah di kota, ya kelima unsur itu terjadi dan ada. Tinggal lagi kalau di desa itu lebih homogen, lebih dekat hubungan antar jemaat atau jemaat dengan pejabat gereja karena memang lokasinya lebih mudah dijangkau. Beda dengan di kota. Kalau di kota sekali seminggu bertemu, kecuali ada kegiatan gerejawi di antara minggu ke minggu berikutnya. Dan penggunaan bahasa juga dalam ibadah itu beragam. Tetapi umumnya kalau tidak bahasa Indonesia, bahasa daerah. Kalau di desa, di dusun, di kota kecil atau gereja-gereja yang berlatar belakang daerah biasanya masih menggunakan bahasa daerah dalam ibadah. Sementara di kota, terutama kota-kota besar, sudah ada yang fokus berbahasa Indonesia, bahkan ada juga yang berbahasa Inggris atau berbahasa Cina, Mandarin, dan sebagainya. Yang pasti dalam beribadah pasti ada bahasa yang diungkapkan, dan baik itu pujian, doa, khotbah, percakapan di antara jemaat pastinya menggunakan bahasa yang saling dimengerti. Nah, isunya baik di desa, di kota kecil, kota besar terutama, isunya adalah mengenai bahasa lidah. Sering kita mendengar ada orang yang menceritakan di gerejanya berbahasa lidah atau berbahasa roh, tapi di gereja yang lain tidak demikian. Apakah diperbolehkan? Apakah dimungkinkan? Atau apakah sudah tidak lagi ada? Tentunya pendapatnya beragam. Ada yang menerima, oh masih berbahasa lidah itu diperbolehkan, sampai mengklaim bahwa itu menjadi bukti ibadah yang sejati. Ada juga yang mengatakan, oh tidak lagi boleh ada bahasa lidah atau bahasa roh karena firman Tuhan Alkitab sudah sepenuhnya sempurna, tidak lagi ada tambahan. Kitab Perjanjian Lama maupun Kitab Perjanjian Baru. Tetapi ada juga yang tergantung kebutuhan. Bagaimana pendapat saudara tentang hal itu?
bahasa lidah atau bahasa roh dalam ibadah. Kalau kita merujuk dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-12, 13, dan 14, salah satu karunia pelayanan dari Roh Kudus berbahasa roh atau berbahasa lidah untuk ibadah. Jadi ada memang yang mungkin mengaitkannya dengan peristiwa Kisah Para Rasul pasal yang kedua pada waktu hari Pentakosta. Tapi konstruksinya pada waktu itu belum disebut sebagai komunitas orang-orang Kristen secara institusional. Pada Kisah Para Rasul memang ada bahasa yang tidak dimengerti, lalu ada yang mengerti dan mendapatkan manfaat dari bahasa asing atau bahasa lidah waktu itu. Tetapi konteksnya berbeda dengan 1 Korintus pasal 12, 13, 14. Karunia pelayanan dari Roh Kudus. Jadi ini dalam surat Paulus kepada jemaat 1 Korintus 12 dan 14 itu konteksnya kepada jemaat Korintus. Jadi pemanfaatannya pun berkaitan dengan pelayanan untuk menumbuhkan iman jemaat. Dari konteks Kisah Para Rasul pasal 2 dengan konteks surat Paulus kepada jemaat di Korintus tentang ibadah menggunakan bahasa lidah itu berbeda. Sangat berbeda, sehingga kita tidak bisa menyamakannya. Sekalipun demikian, tetap beribadah itu penting. Nah, itu isu beragamnya model dan cara beribadah, sehingga orang yang bukan Kristen, mereka yang tidak menyembah Bapa, Anak, Roh Kudus, kebingungan atau terheran-heran, kok begitu dinamis ya. Kalau kita melihat ada gereja yang begitu tenang beribadahnya dengan seperangkat alat musik yang mengiringi pujian, ada ibadah yang begitu gegap gempita sampai-sampai suara pujian dari mulut manusianya hampir tidak terdengar karena suara musiknya begitu bising, membuat seperti menguasai ibadah itu. Bahkan ketika para pejabat gereja itu berkhotbah, ada yang fokus mengekspos firman Tuhan dengan detail, dengan penuh contoh ilustrasi yang relevan atau yang historis atau yang dogmatis. Tetapi juga ada yang khotbah hanya lucu-lucuan, hanya seperti hiburan, ya, mirip-mirip dengan motivator di luar ibadah gerejawi. Nah, itu beragamnya ibadah saat ini, sehingga orang-orang non-Kristen, unbeliever itu heran, kok ada yang begitu kalem, tenang, ada yang begitu luar biasa ramainya, bahkan sampai ekspresi emosinya itu meluap. Namun ada yang memadukan keduanya, ada yang memadukan yang tenang, yang juga begitu ekspresif dengan firman Tuhan yang begitu panjang. Ada yang khotbah 1 jam, ada yang khotbah hanya 15 menit. Tetapi yang pasti semuanya dirangkai dalam satu ibadah tiap-tiap sinode, gereja lokal, atau denominasi. Apa yang sebenarnya perlu dipikirkan dan direnungkan dalam ibadah? Yang pasti, ibadah itu kan diarahkan kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Berpusatkan kepada ketiganya yang esa. Entah model dan strateginya berbeda, tetapi kalau pusat keseluruhan ibadah itu bukan pada Allah Tritunggal, ya itu hanya ritual keagamaan, tidak lebih, tidak kurang dari sama dengan orang-orang yang belum percaya. Itu identitasnya beribadah, berlutut menyembah dengan syukur kepada Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi bukan berpusat pada diri. Yang kedua, pasti beribadah itu dengan berbagai beragam model dan cara tadi beribadah. Yang pasti firman Tuhan mesti menjadi sentral pemberitaan dan sarana untuk memuji Tuhan. Itu firman Tuhan, Alkitab. Jadi tidak bicara politik, tidak bicara ekonomi secara praktis, tidak bicara tentang keilmuan apapun yang secara akademis. Kalaupun dibicarakan, itu hanya sekilas, sepintas, hanya untuk membuat orang lain, para jemaat, bisa ngerti sedikit tentang relasi antara firman Tuhan dengan berbagai pengetahuan. Jadi saudara, pribadi kita dalam beribadah itu memang ya fokusnya firman Tuhan. Ya memang ada banyak orang yang memberitakan firman Tuhan asal bisa jadi pengalamannya bersama
firman itu yang lebih mendominasi percakapannya di atas mimbar. Tetapi juga ada yang sangat dogmatis, kaku, dan tidak memperhatikan jemaat yang mendengar, karena ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, dan sangat sangat tidak relevan. Nah, bagaimana dengan yang liturginya sebagai center? Ya, kalau bicara liturgi kan itu urutan ya. Selalu ada 3 ciri khas dalam liturgi. Yang pertama itu pujian, yang kedua itu pujian berarti dari jemaat, yang kedua itu pasti firman, dan yang ketiga itu adalah doa. Nah, ritual mengungkapkan dan mengekspresikan itu beragam. Ya, beragam. Ada yang nyanyinya panjang sekali, bahkan ada choir sampai 4 sampai 5, choir ibu, choir bapak, atau choir anak muda, choir anak-anak. Dalam satu ibadah 1,5 jam bisa jadi choirnya bisa 3, 4, 5. Saya pernah menyaksikan dan pernah dalam beribadah mendengar seperti tiap wilayah itu biasanya dirancang sedemikian. Jadi waktu ibadahnya itu lebih banyak memuji Tuhan. Kalau dihitung misalnya satu choir itu 10 menit, maka kalau 50 menit itu puji-pujian. Itu di luar puji-pujian bersama, ada pendahuluan, ada pengantar khotbah atau pengantar menjelang akhir. Yang pasti puji-pujian itu mendominasi. Ada yang seperti itu ibadahnya. Ada yang ibadahnya mendominasi itu firman, ya firman. Nyanyiannya cuma hanya 3 lagu, 4 lagu. Kalaupun ada choir atau vokal group atau vokal itu hanya 1 kali. Selebihnya dalam waktu yang 2 jam itu hampir 1 jam atau lebih itu firman Tuhan dijelaskan, diulas dengan berbagai cara, ilustrasi. Ada yang seperti itu. Kalau yang tadi lebih mendominasi lagu, pujian, biasanya khotbahnya singkat, 10-15 menit begitu, karena sudah menghabiskan waktu untuk memuji Tuhan. Tapi kalau yang hanya 4 atau 5 lagu, lebih banyak 1,5 jam gitu. Lalu yang ketiga juga ada yang mendominasi dalam liturginya doa. Jadi berdoa lebih banyak gitu ya. Jadi berdoanya doa pembuka, doa syafaatnya bahkan ada yang sampai 1 jam. Satu persatu didoakan begitu. Padahal ibadahnya hanya 1,5 jam, khotbahnya 15 menit, selebihnya nyanyi. Nah, kalau saya bagaimana ya beribadah itu? Nah, ini perlu kita cermati dulu. Kan sudah ada tatanan liturgi ya. Ibadah itu kan ada tatanannya. Sinode, denominasi itu sudah ada pakemnya istilahnya. Atau tagernya. Sudah ada pakemnya. Nah, biasanya ini disepakati oleh para pemikir di sinode itu, di gereja itu. Umumnya di dalam gereja-gereja maupun gereja-gereja kontemporer, gereja-gereja modern, gereja-gereja semi-modern atau tradisional, konvensional, ibadah itu antara 1,5 jam sampai 2 jam. Hanya itu, tidak ada orang beribadah itu 6 jam begitu ya. Kalaupun ada itu pasti ada bergantian. Ya, kalau kita mengikuti ibadah-ibadah yang lebih banyak mencantingkan atau mengaji, ya, menyanyikan. Jadi sambil baca Alkitab, dinyanyikan tuh, sambil ada ritual dengan kemenyan, dengan iringan musik dan sebagainya. Membaca Alkitab, membaca Mazmur itu dicantingkan, dinyanyikan. Itu bisa berjam-jam. Jadi saya pernah ikuti ibadah yang seperti itu. Nah, tadi saya katakan selain tadi 5 unsur sebuah ibadah terjadi, yaitu ada tempat, ada jemaat, ada pejabat, ada peraturan, dan ada ketentuan yang khusus. Nah, 3 bagian yang dikelola dalam ibadah itu pujian, doa, dan firman. Nah, proporsional pembagian mana yang lebih tepat itu kesepakatan atau keputusan sinode. Andai kata saya ada di dalam satu sinode atau denominasi gereja tertentu, maka itu tidak boleh keputusan pribadi, karena gereja itu kan persekutuan. Jadi, mana kita utamakan? Kalau kita lebih utamakan ritualnya atau keberlangsungan, jadi kesinambungan antara pujian, doa, dan firman, satu kesatuan, maka yang mana yang mau ditekankan? Kalau khotbah berarti pujiannya harus nyambung, doanya harus nyambung kepada bagian itu. Atau pujian, karena bisa saja orang beribadah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Itu sebabnya Mazmur sendiri ada 150 pasal ya. Tapi juga kitab-kitab lain juga menggambarkan bagaimana orang Israel atau gereja mula-mula beribadah membahas firman Tuhan. Jadi ini khusus ibadah ya, saya tidak bahas tentang pendalaman Alkitab atau katekisasi atau studi biblika di gereja, tidak. Ini bahas ibadah. Ya, kalau bahas yang lain nanti mungkin ada pertanyaan dari saudara sekalian.
Nah, yang mana yang saya mau ikuti? Ya kalau saya anggota gereja atau saya member dari sebuah gereja X, gereja B, gereja Y, ketentuannya sudah diatur, ya kita ikuti. Karena tidak bisa keputusan pribadi. Harusnya begini, tidak bisa. Kecuali nanti ada sidang jemaat gitu, yang diwakili oleh hamba-hamba Tuhan atau pemikir-pemikir, para orang-orang yang mengelola itu. Lalu kalau kita ikut di dalamnya dan mau di dalamnya, kita bisa menyampaikan pendapat yang relevan. Yang pasti yang tiga itu pasti ada: pujian, doa, firman. Nah, yang menarik adalah kita orang Kristen lebih banyak mencoba membandingkan dan bahkan yang menjadikan mengklaim bahwa tempat di mana saya beribadah, bergereja itu lebih baik daripada yang lain. Sementara yang lain pun bicara begitu. Jadi padahal mana yang lebih baik itu tergantung pada, ya pasti Tuhan menilainya, tapi tergantung pada kebutuhan, konteks. Kalau ternyata ibadahnya tidak beres, ya tetap tidak setuju. Misalnya 2 jam itu nyanyi terus, khotbahnya 10 menit, kan agak unik ya. Atau doa terus, khotbahnya hanya 20 menit, doanya panjang sekali. Atau khotbah terus sampai 1,5 jam, padahal itu ibadah raya ya, ibadah semua bisa hadir. Ini saya tidak bahas tentang katekisasi, studi Bible, ataupun belajar CD atau sekolah minggu. Ini ibadah dalam konteks tadi. Nah, kalau bisa memang proporsional. Ya proporsional, kita mau, kalau saya misalnya usulannya ya pujiannya, kemudian doanya itu mengantar untuk firman. Firman juga jangan terlalu lama, 45 menit lebih dari cukup itu untuk mengupas satu bagian ayat firman Tuhan yang dijelaskan. Di sini perlu persiapan para pejabat gereja, para pembicara. Jadi fokus mengupas firman Tuhan sedemikian mendalam dan relevan kebutuhan rohani dari jemaat. Kalau jemaat belum bisa menerima, nanti dilanjutkan dengan studi Bible, kelas katekisasi. Yang seringkali kelas-kelas studi Bible, katekisasi, beda lagi yang dibahas gitu. Tidak mendalam dan lebih kepada sebuah kegiatan saja. Bukan mengangkat, membawa jemaat lebih dekat kepada Tuhan dan lebih berbagi kasih kepada yang lain. Nah, itu tentang ibadah. Jadi saudara bisa memikirkan kalau 2 jam ibadah, misalnya jam 7 sampai jam 9, maka rangkaiannya doa dari mulai awal ibadah sampai nanti akhir, itu doanya sudah diatur sedemikian baik. Jadi jangan asal, sudah teratur, ya paling tidak total seluruhnya antara doa pembukaan, doa syafaat, doa pengakuan dosa, doa penutup, doa berkat, setidak-tidaknya itu hanya sekitar maksimum 30 menit, lalu nyanyian, pujian bersama jemaat dengan segala ekspresi yang ada, maksimum misalnya 45 menit, lalu firman Tuhan yang dipersiapkan demikian baik, itu setidaknya bisa 45 menit maksimum. Nah, kalau ini rangkaian ibadah ini menjadi ibadah yang organik ya, bukan ritual, tapi organik. Bedanya apa ya, ibadah organik dan ibadah yang ritual? Ritual itu kan lebih banyak ada penghitungan waktu, habis ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ada pembagian waktu yang sedemikian ketat. Tapi kalau organik itu dari mulai doa, puji-pujian, firman, sampai akhir, doksologi, doa berkat, itu menyatu, berdialog dengan jemaat. Jemaat yang tidak ikut di dalam melayani juga ikut melayani. Jadi ada semacam interaksi yang mendalam. Bukan hanya memuji Tuhan, doa bersama, tapi juga dalam beribadah, firman Tuhan yang dijelaskan. Jadi khotbah itu bukan menjadi firman Tuhan. Khotbah itu menjelaskan firman Tuhan. Ayat-ayat yang dibaca teksnya, lalu dijelaskan apakah latar belakangnya, apa konten isinya, prinsip pemikiran teologisnya, lalu relevansinya dengan hidup sekarang, contohnya bagaimana. Yang sesederhana itu, tapi ada interaksi baik dalam pikiran jemaat maupun dalam pikiran dari pengkhotbah, sehingga diekspresikan, menarik perhatian dan memberikan dorongan. Nah, tentu dalam ibadah pekerjaan Roh Kudus yang menggerakkan semuanya itu. Nah, kalau sudah ada ibadah tiap minggu misalnya, lalu ada orang Kristen yang mau memperdalam, gereja membuka ruang Senin sampai Sabtu misalnya. Jadi gereja nggak boleh ada off. Jadi banyak juga ya, saya pernah juga melayani, untuk hari Senin nggak ada kegiatan off, nggak bisa. Tidak ada hari off, yang ada tetap begitu.
Apa argumen paling kuat untuk membuktikan kekristenan adalah satu-satunya agama yang benar? Argumen yang paling kuat, satu-satunya agama yang benar. Kalau evidensialis biasanya pembuktiannya dari klaim, dari dokumen, pengujian dokumen, manuskrip, lalu kehidupan gitu. Itu evidensialis. Tapi evidensialis ini problem karena ada banyak masalahnya di orang Kristennya. Kalau dibilang saya orang Kristen, agamanya paling benar, tapi menyedihkan kan kalau ribut di gereja, pendeta atau pejabat gerejanya itu korup, tidak melayani, atau majelisnya atau jemaatnya sendiri konflik gitu. Disebut paling benar kan sungguh menjadi memalukan kan. Jadi kalau evidensialis kelemahannya di sana, kita ingin kumpulkan ternyata datanya membuktikan sudah mulai ada banyak hal-hal duniawi ada di kekristenan. Padahal harusnya apa yang di dalam kekristenan itu mempengaruhi kehidupan dunia. Sehingga ketika kita mengatakan paling benar, itu jadi problemnya adalah pada orang Kristennya sendiri nantinya. Kalau kita memakai pendekatan evidensialis. Lalu kalau kita memakai pendekatan klasik dengan sebuah contoh-contoh hidup, pengalaman begitu. Ya ada pengalaman-pengalaman seseorang itu mengapa dia tidak mau tetap di Kristen, karena punya pengalaman pahit, pengalaman tidak mengenakan di dalam kehidupan Kristennya, baik dalam keluarga, dalam kehidupan bergereja, sehingga kalau diukur dengan pengalaman menimbulkan problem lagi. Nah itu kalau pendekatannya experience, klasik, atau manuskrip-manuskrip yang disodorkan. Kekristenan bisa bertahan, ya dari mulai abad pertama abad pertama Masehi sampai sekarang, bertahan di tengah-tengah penganiayaan. Bukankah kepercayaan keagamaan lain juga demikian? Sama saja. Lalu apa yang mau kita lihat? Yang untuk membuktikan benar itu mulai dari presuposisi ya. Kalau saya presuposisinya bagaimana? Apa itu benar dulu? Kan benar itu selain koheren, koresponden, logis, lengkap, utuh, terbukti, memiliki manfaat. Nah, benar itu mesti di situ ukurannya. Kalau kekristenan itu benar dalam konteks, karena kata kekristenan itu berarti bukan bicara tentang dogmanya saja, doktrinnya, teologinya, tapi bicara tentang orangnya juga. Jadi tidak bisa kekristenan itu terpisah dengan orangnya, tidak. Karena yang dimaksud dengan orang Kristen atau kekristenan itu orangnya. Jadi orangnya itu benar nggak? Benar nggak mengikuti ajaran Alkitab? Jadi presuposisinya mulai dulu dari orangnya. Jadi kalau bilang kekristenan itu yang paling benar pembuktiannya, kalau saya mau katakan dibalik. Apakah orang Kristennya sudah dalam status orang benar, sehingga ekspresi imannya itu terlihat dalam perkataan, perbuatan, tindakan, kekaryaannya, supaya apa yang diyakini benar itu benar dilakukan. Itu namanya koresponden. Dan yang dilakukan yang benar di konteks A atau konteks B dari seorang Kristen tetap menunjukkan kebenaran, itu koherensinya. Tapi kalau di rumahnya berantakan, tapi di gereja sepertinya orang benar, lalu di tempat kerjanya seperti orang suci, tapi di rumahnya berantakan, ya itu bukan disebut orang yang benar, karena ada kemunafikan terjadi. Jadi, mesti dicermati dulu yang dimaksud dengan kekristenan. Seringkali itu sebuah gerakan, atau sebuah statement, atau itu menunjuk kepada keagamaan. Kalau kekristenan berkaitan dengan keagamaan, maka setiap pemeluk agama akan mengklaim bahwa agamanya itu yang benar dengan berbagai macam argumentasi. Ada argumentasi tadi evidensialis, klasik, experience, bahkan presuposisi mereka sudah mendahului keyakinan mereka tentang agama yang diikutinya. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen, saya sebagai orang Kristen meyakini bahwa saya hidup di dalam kepercayaan yang benar. Maka kalau bicara saya percaya bahwa yang saya yakini ini benar, maka paling tidak ada ukurannya. Ukuran pertama itu ya, apa sumbernya, dan sumbernya itu teruji benar atau tidak, itu dulu. Jadi saya percaya keyakinan saya Kristen itu benar karena sumber pengajarannya, yaitu Alkitab, adalah benar, tidak ada kesalahan dalam pengajarannya, dan membawa kita mengenal Allah yang benar, mengerti keadaan kita yang diciptakan dan kondisi yang lain. Nah, ini sumbernya dulu. Kalau saya meyakini. Yang kedua adalah bahwa apa yang diajarkan itu saya lakukan. Nah, saya bersedia untuk mengikutinya. Jadi saya punya relasi dengan apa yang saya percaya. Kadang-kala kan kita beragama Kristen dengan apa yang kita percaya itu ada pemisah, ada jurang.
tidak berkesinambungan. Kamu percaya bahwa Tuhan itu menyertaimu? Oh, percaya. Ketika ada pergumulan, ada persoalan, ditinggal oleh siapapun, ada sakit, ada penderitaan, ada kesusahan, masih nggak percaya bahwa Tuhan itu beserta dengan kita? Nah, ini yang menjadi persoalannya. Jadi, ketika kita mengatakan kekristenan itu adalah agama yang benar, karena saya juga mengalami sumber kebenaran itu, saya hidupi. Ada orang yang beragama Kristen, tapi tidak menghidupi, sehingga ya mudah terombang-ambing dan menganggap semuanya sama. Tidak mungkin semuanya sama. Ya, jadi ini hal penting. Tidak ada yang semuanya sama. Satu orang tua, papa mama punya anak-anak juga berbeda. Yang kembar saja bisa berbeda. Tetapi bagaimana yang berbeda ini tetap punya sumber yang sama. Mencoba untuk merelasikan hidup dengan sumber itu. Dan di dalam ajaran Alkitab jelas sekali pengenalan akan Allah menuntun, mengarahkan kita untuk mengenal diri. Jadi makin kenal diri, kenal dirinya Allah, kenal dirinya Allah, kenal diri. Sumbernya dari Alkitab. Dan kita yakini, keyakinan kita berdasarkan apa? Berdasarkan tadi ujian korespondensi, ujian koherensi, ujian logik, bukan hanya membuktikan secara evidensial manuskripnya, perjalanan panjangnya, dan fakta-fakta dalam historis maupun sekarang. Tidak hanya itu kan bukan saya gitu. Kita tahu, tapi kita tidak relate dengan yang saya percaya. Maka kekristenan saya masih diragukan. Tapi kalau saya relate dengan apa yang saya percaya dan saya bisa itu melakukannya, nah maka di sanalah bukan sekedar klaim, karena semua orang juga mengklaim bahwa yang dipercaya itu benar, tapi membuktikan dalam hidup. Nah, ini yang menjadi pergumulan saya, saudara sekalian yang Kristen ya. Kalau yang nggak Kristen kan seperti menonton kita di akuarium. Nah, kalau saya pernah pelihara ikan hias di akuarium, saya bisa tahu gerakan ikan ini, atau ketika dikasih makan, dia makan, tapi kita bisa tonton gitu, kita bisa mengamati. Sebenarnya kekristenan kita pun diamati orang lain. Ya, kalau kita mau bicara Tuhan mengamati kita, ya karena kita koram deo konsepnya. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi manusia lain yang tidak percaya kepada apa yang kita percaya, juga memperhatikan kita. Ketika kita memperhatikan perbedaan dengan yang lain juga memperhatikan perbedaan dengan kita. Itu sebabnya kata kekristenan tidak bisa hanya bicara tentang pengetahuan dogma, teologi, doktrin, konsep, prinsip yang benar, tapi saya relate, memiliki hidup di dalam kebenaran itu. Baru kehidupan Kristennya menjadi nyata, berbuah.